Karena nanti tidak akan lagi terjadi ada yang mengambil kuburan apalah. Kita jangan sampai menyakiti Indonesia, menyakiti Pancasila Merah Putih NKRI. Hati-hati. Makanya ulama-ulama tempo dulu sudah mengatakan hati-hati di akhir nanti. Kalau kita sudah tidak ada, Bapak Lurah, Bapak Camat, dan seterusnya sampai ke atas terus menjalin silaturahmi terhadap rakyat. Sampai tingkat presiden pun semua menjalin silaturahmi terhadap rakyat supaya tidak terjadi salah paham. kalau kita sudah tidak ada, ini Indonesia, ini pondok pesantren, ini Pancasila Merah Putih NKRI mau dibawa kemana? Ngeri atau tidak? Karena nanti tidak akan lagi terjadi ada yang mengambil kuburan apalah. Seperti apa yang dikatakan oleh Syekhuna Abu Yagufron, sambung oyot, sambung rosok, joyo negoro. Nah, jogo negoro. Itu ulama sepuh saja mencintai negerinya sampai mengeluarkan semboyan seperti itu. Tidak akan pernah terjadi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Melihat makhluk itu, melihat ciptaan Allah itu harus dari segi keindahannya. Berkhidmahlah kepada ulama kamu, karena mereka itu benar-benar ikhlas. Mereka tanpa pamrih, mereka dari kecil mendidik alif, ba, ta, sa. Kiai pesantren itu mereka sudah senang, tinggal ngurusin aja, tinggal nama saja kiai kampung. Nuripuh itu kiai kampung yang mendidik dari alif, ba, ta, sa, itu paling itu, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Segala puja adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, kepada tabi'in, dan kepada kita semua yang selalu tunduk patuh pada ajarannya. Para pemirsa, ini obrolan santai sambil udut saja. Indonesia adalah negara besar, negara yang bersuku-suku, negara yang sampai satu negara yang sampai beratus, mungkin berpuluh-puluh bahasa atau beratus-ratus bahasa. Alhamdulillah, semua berdiri damai, semua saling asa, saling asih, saling asuh. Dan itu berkat daripada perjuangan para leluhur kita terdahulu, yang mana adanya keteduhan, adanya kesejukan, adanya keramah tamahan antar suku, bangsa di negara Republik Indonesia itu, karena memang Indonesia itu terkenal dengan budayanya, budaya yang baik. Oleh karena itu kita wajib menjaga agar selalu negara ini, negara kita tercinta ini, yang ke orang lain katakan bahwa negara kita adalah tanah surga, tanah yang amat mahal, tanah yang terlalu mahal, kita jaga Indonesia ini dengan semboyan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu, berbeda-beda, tapi satu tujuan. Ada seorang ulama yang berkata, Pancasila itu bukan agama, tapi Pancasila itu berada di dalam agama, serta tidak bertentangan juga dengan agama tentunya. Karena ulama-ulama kita zaman dulu itu bukan ulama-ulama yang sangat bodoh. Mereka membuat hukum, mereka membuat aturan agar terciptanya perdamaian, karena mereka tahu bahwa negara Indonesia itu berbineka tunggal ika, berbeda-beda tapi punya satu tujuan, ingin saling asa, ingin saling asih, ingin saling asuh, ingin negara Indonesia itu merdeka, ingin negara Indonesia itu maju. Jadi Pancasila itu bukan agama, tapi ada di dalam agama. Malah kita sebagai umat Islam pun Pancasila itu ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kepada para sahabat-sahabat Pahat Channel, yuk mari kita junjung Bhinneka Tunggal Ika, mari kita sanjung Bhinneka Tunggal Ika, jadikan pedoman kehidupan, bahwa perbedaan itu bukanlah untuk saling gontong-gontokan, bahwa perbedaan itu adalah sebuah keindahan yang akan membawa kita kepada ketenangan hati, yang akan membawa kita kepada keridhaan ilahi. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu supaya kita bisa saling mengenal, dari ta'aruf. Dan saling mengenal itu bukan saling mengenal kekurangan, tapi mengenal itu
harus mengenal kebaikan. Mengenal itu harus mengenal keindahan, bukan keburukan. Kalau kita mengenal manusia, kalau kita mengenal suatu suku, kalau kita mengenal suatu adat, hanya dengan melihat kejelekannya, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Melihat makhluk itu, melihat ciptaan Allah itu harus dari segi keindahannya. Sejelek-jeleknya makhluk Allah, pasti di sana ada keindahannya. Dan tidak akan pernah kita bisa melihat keindahan itu kalau seandainya di dalam hati kita masih ada kejelekan. Kalau seandainya di dalam hati kita masih gelap. Kita lihat para ulama-ulama yang saleh, para ulama-ulama yang hatinya sudah bersih. Mereka itu merangkul siapa saja, mereka tersenyum terhadap siapa saja. Nah, kita penuh seperti itu. Kalau ingin ini Pancasila, kalau ingin semboyan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu tetap jaya negara Republik Indonesia tercinta. Seperti apa yang dikatakan oleh Syekhuna Abuya Gufron, sambung oyot, sambung rosok, jogo negoro. Itu ulama sepuh saja mencintai negerinya sampai mengeluarkan semboyan seperti itu. Karena para ulama sepuh itu ingin melihat bahwa kita itu sebagai orang Indonesia khususnya ingin hidup damai, aman, dan tentram. Tidak saling menjelekan, tidak saling gontong-gontokan. Apalagi sampai kita bisa menghargai ulama terdahulu. Itu ya, Pak pemirsa Fahas Channel. Yuk, kita jaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi kita punya satu tujuan, ingin bahagia. Kita ingin senang di dunia dan juga senang di akhirat. Kalau tidak salah, semboyan daripada Abuya Gufron itu, kalau menurut kita yang beragama Islam, semboyan yang tadi saya ucapkan itu intinya, kita harus saling menjalin silaturahmi. RT terhadap rakyatnya, RW terhadap rakyatnya, kepala desa terhadap rakyatnya, Bapak Lurah, Bapak Camat, dan seterusnya sampai ke atas, terus menjalin silaturahmi terhadap rakyatnya. Sampai tingkat presiden pun, semua menjalin silaturahmi terhadap rakyatnya, supaya tidak terjadi salah paham. Kalau seandainya silaturahmi dari aparat sampai presiden ke atas, sampai DPR mungkin, sampai MPR mungkin, silaturahminya baik terhadap rakyat, maka tidak akan pernah terjadi sudut, tidak akan pernah terjadi saling menyalahkan. Kita akan hidup saling asah, saling asih, saling asuh. Kita akan hidup, kata orang Sunda, sabilulungan, begitu ya Pak Jaja? Sabilulungan. Kita akan hidup indah. Semua akan beribadah dengan tenang kepada Tuhannya masing-masing. Semua akan berbahagia. Ya. Amin. Amin. Kata sepuh juga amin. Begitulah dari silaturahmi. Jaga tetap persatuan dan kesatuan. Itulah mungkin arti daripada semboyan Buya yang diucapkan sambung oyot, sambung rosok, jogo negoro. Karena kalau semboyan itu kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan, negara ini akan terjaga. Negara ini akan lebih maju, malah lebih maju daripada negara lain. Negara ini akan lebih makmur daripada negara-negara lain. Karena kita, Indonesia, adalah jamrut khatulistiwa. Karena kita, Indonesia, adalah tanahnya, tanah surga. Karena nanti tidak akan lagi terjadi ada yang mengambil kuburan, apalah, yang nyeleneh-nyeleneh kayak gitu. Karena rakyatnya menjadi makmur ketika kita bisa sambung rosok, sambung oyot, sambung rosok, jogonegoro. Semua makmur dari kecil, dari rakyat, dari RT, dari RW, sampai presiden semuanya makmur, hidupnya makmur. Kita ini negara kaya. Cuman kita tidak kaya karena kita tidak menjaga Pancasila. Yuk kita jaga marwah leluhur kita. Yuk kita pupusti, kalau kata orang Sunda, apa yang telah dihasilkan oleh leluhur-leluhur kita. Ingat, berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan, menjaga negara tercinta Republik Indonesia. Dan ingat, ulama kampung itu selalu direndahkan. Ulama-ulama yang di desa-desa, di kampung-kampung itu selalu direndahkan. Padahal mereka lah yang awal mula mencetak ulama-ulama besar terdahulu. Ulama-ulama kampung lah yang awal-awal mencetak. Jaga ulama kampung, hormati ulama kampung, berkhidmahlah kepada ulama kampung. Karena mereka itu benar-benar ikhlas, mereka tanpa pamrih, mereka dari kecil mendidik alif, ba, ta, sa. Kiai-kiai pesantren itu baru mereka sudah senang, tinggal ngurusin aja, tinggal nama saja kiai kampung, Nuripuh itu kiai kampung. Yang mendidik dari alif, ba, ta, sa itu paling itu, ya Allah. Oleh karena itu, marilah kita jaga, kita hargai jasa-jasa para pahlawan yang salah satunya adalah para kiai kampung. Karena berkat mereka,
Karena dengan adanya mereka, terciptalah perjuangan-perjuangan yang kuat untuk menjaga negara Republik Indonesia. Kita bisa melakukan amaliyah, baca sholat, apapun amaliyahnya, itu karena berkat kiai-kiai kampung. Awas, bukan kiai-kiai dari luar negeri, bukan. Ya, jaga kiai kampung ya. Hargai kiai kampung, hormati kiai kampung. Karena berkat mereka. Karena berkat mereka. Silakan sepuh, badai nambahan. Udah cukup. Oh, mangga. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya obrolkan bisa bermanfaat untuk semua. Sekali lagi, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan, menjaga marwah negara Republik Indonesia. Semoga semuanya hidup berkah, semoga segala urusannya dilancarkan, semoga segala hasilnya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Merdeka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.